Ini bukan cerita di dongeng-dongeng tentang putri yang menikah dengan pangeran tampan dan kaya. Tapi kisah seperti ini memang terjadi di kehidupan selebriti cantik Sandra Dewi. Bagaimana tidak, Sandra Dewi menikah dengan pria kaya raya bernama Harvey Moise. Resepsi pernikahan mewah dan megah mereka berdua pun gelar di Tokyo Disneyland Jepang dengan mengusung tema fairy tale. Ini sih mimpi setiap wanita di dunia ya. Nama Sandra Dewi langsung mendapatkan sorotan ketika dirinya menjadi istri pengusaha kaya raya Harvey Moise. Banyak wanita di luaran sana yang menginginkan posisi seperti dirinya. Tidak harus bekerja banting tulang, barang mewah dan uang miliaran rupiah setiap hari menghampirinya. Sebelum Sandra Dewi menikah dengan Harvey Moise, dirinya memang sudah memiliki aura bintang yang terang di dunia hiburan tanah air sebagai selebriti. Peran yang ia mainkan dalam judul sinetron mampu membuat sinetron itu sukses dan digemari pemirsa di rumah. Dari situ Sandra Dewi pun tak berhenti mendapatkan pundi-pundi rupiah atas kerja kerasnya. Kemewahan dan kekayaan Sandra Dewi semakin memuncak ketika dirinya menikah dengan Harvey Moise yang berprofesi sebagai pengusaha. Seperti yang sering dikatakan orang-orang, roda terus berputar. Kini Sandra Dewi harus turun dari tahtanya sebagai putri cantik kaya raya dan menjadi orang biasa yang tidak punya harta benda. Seluruh asetnya hingga barang-barang brandednya disita, semua itu akibat perbuatan sang suami yang korupsi hingga merugikan negara sampai ratusan triliun rupiah. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang, BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN dan untuk kepentingan negara. Swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Itu saja, maaf banget gak bisa. Banjir air mata, stres, depresi juga pasti menghampiri ibu dua anak ini. Belum lagi cibiran cacian dari warganet yang menyerang Sandra Dewi. Semenjak Sandra Dewi muncul di pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian dalam persidangan, dirinya memang jarang terekam kamera warganet. Bahkan di akun Instagram milik Sandra Dewi yang memiliki pengikut sebanyak 23,8 juta, ia terakhir kali memposting foto pada 16 Maret 2024. Meski cobaan hidup Sandra Dewi begitu berat, ia tidak mau harus menatap dunia untuk meneruskan hidup tanpa suami di sampingnya. Beberapa waktu lalu tampak wajah Sandra Dewi di salah satu postingan warganet. Terlihat Sandra Dewi yang tampil sederhana, menggunakan kaos berwarna putih dan celana jeans biru serta tas lempang. Sandra Dewi tersenyum menghadap ke lensa kamera, namun penampilannya itu sungguh 180 derajat berbeda ketika dirinya masih bergelimang harta. Sontak momen itu pun menjadi perbincangan warganet di sosial media. Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Sandra Dewi jika hidupnya akan seperti ini sampai jatuh miskin. Segala kemewahan yang ada di rumah hilang dengan seketika. Bahkan untuk menghidupi kedua anaknya, Sandra Dewi harus meminjam uang ke sana ke sini. Yang mana sebelumnya Sandra Dewi bisa menghamburkan banyak uangnya untuk belanja barang mewah dan berlibur ke negara-negara yang ia mau. Tanggung-tanggung, Sandra Dewi pun terbang menggunakan jet pribadi yang dipunya oleh suaminya. Kalau hidup setengah hidup saya itu udah hemat, tiba-tiba nggak hemat tuh agak aneh gitu kan. Jadi memang belanja sih belanja, cuma memang masih biasa aja. Cuma gila-gilaan banget. Itu gara-gara sebenarnya pas kita baby moon yang anak kedua itu di Melbourne itu
cuma beli bedak terus kayak itu beli bedak pun gue mikir Kenapa karena emang di Indo how nggak much is it? ada Oh, oke. 600.000. Oke, Sandra Dewi 600.000. Nggak, cuma Epret kayak dong, Bo. nggak, cuma kayak beli nggak ya mikir Iya. aduh masa sih aku kita udah jauh-jauh kesini Iya, masih iya. mikir beli kayak nanti pulang Indo Beli tuh lah. wajib Iya, iya, nggak iya, dibeli iya. jadi gara-gara itu jadi jangan sampai nyesel gitu loh kalau mau beli oke. tuh beli lah gitu. Sampai keluar artikel begitu, tapi bener artikel yang bilang katanya Harvey punya Bukan. jet pribadi, Oh. San Apose gitu. Saya nggak ikut campur urusan suami. Mungkin hanya Sandra Dewi lah yang tahu tentang perasaannya saat ini harus berpisah dengan suami dan ayah anak-anaknya selama 20 tahun. Selama itu pula Sandra Dewi harus menjalankan perannya sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anak di rumah. Meskipun Sandra Dewi tidak bisa mendapatkan ketenangan lagi dari Harvey Mois ketika dirinya sedang mengalami kepanikan. Ya, Harvey itu aku sih ngerasa untung aku pilih dia sih sebenarnya karena aku kan orang yang panikan. Aku jujur aku tuh orang yang sangat panikan. Aku tuh apa-apa tuh panik gitu. Ada apa-apa tuh panik. Nah, kalau dia tuh kan mungkin lebih tenang gitu. Sama aku tuh kadang-kadang ketakutannya itu terlalu besar gitu. Kayak misalnya aduh gini-gini. Misalnya anak jatuh, ada apa nggak ya kepalanya ya? Ada benjol nggak ya? Mesti bawa ke rumah sakit nggak ya? Ada muntah nggak ya? Ada ini nggak ya gitu. Kalau dia tenang gitu. Ini kan gini-gini. Jadi dia tuh bisa handle aku untuk masalah aku panik, nenangin aku gitu. Nah terus partner juga sih ya, teman hidup lah gitu. Kayak kita mengalami banyak hal sama-sama lah gitu. Dan aku pas pacaran sama dia kan dalam keadaan dia nggak baik-baik aja, maksudnya papanya lagi sakit, banyak pengeluaran gitu-gitu. Karena itu juga aku dinikahin gitu karena dia bilang ya kok kamu mau sama aku gitu, karena mungkin kalau cewek lain ya udah tinggalin dia gitu. Karena pada saat itu posisi dia tuh sangat tidak bisa, dia lagi bilang low lah, posisinya lagi low, lagi low. ngerasa Makanya dia bilang waktu pacaran pun kamu yakin mau sama aku sih kayaknya lagi nggak bisa pacaran nih, dia bilang gitu pas pacaran 1 bulan. Jadi aku pacaran terus tiba-tiba dia ngomong gitu karena dia merasa dia harus menemani bapaknya ini di ya masa-masa terakhir papanya, dia pengen nemenin gitu. Kayaknya dia nggak bisa kasih aku kesenangan. Aku bilang ya nggak apa-apa, aku temenin aja. Dan memang nggak gampang banget ya untuk nemenin baru pacar. Kalau suami mungkin ya udah suami istri, kalau pacar baru-baru awal tuh nggak gampang gitu karena kan aku masih pengen jalan-jalan ke mall gitu, makan enak, nonton gitu kan.